Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini akan membahas tahapan berikutnya dari pertemuan satu kemarin, yaitu berkaitan dengan filsafat dan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana implementasi filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Anda di sesi pertama sudah mengisi diskusi ya, diskusi dengan diri Anda sendiri begitu ya. Untuk apa Anda ditakdirkan untuk hidup, mengapa Anda harus hidup, dan apa sebenarnya makna hidup bagi Anda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi filsafat dan kehidupan sehari-hari. Karena memang betul, filsafat tidak bisa kita pisahkan dari our daily life begitu ya. Berpikir filsafat hakikatnya adalah berpikir untuk menjawab pertanyaan. Nah, bedanya apa berpikir filsafat dengan berpikir biasa begitu? Apa bedanya cara berpikir dengan filsafati dengan berpikir orang biasa? Hakikat utama dari filsafat itu adalah berpikir untuk menjawab pertanyaan. Kemarin sudah saya sempat singgung ya, bahwa filsafat adalah seni bertanya. Ada 3 hakikat yang mendasari seseorang ketika berpikir filsafati, yaitu harus mendasar, menyeluruh, dan juga spekulatif atau rasional. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat, ada 3 bidang kajian filsafat ya. Semoga masih ingat. Yang kemarin sempat saya singgung tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya ingatkan Anda kembali bahwa filsafat mengkaji 3 bidang ya. Yang pertama adalah wilayah ada, mempertanyakan hakikat, zat, keberadaan sebuah zat, hakikat pikiran, mengkaji alam di balik gejala-gejala empiris. Itu adalah hakikat atau kajian filsafat di wilayah ada. Kemudian yang kedua adalah wilayah pengetahuan, di mana dalam bidang kajian ini filsafat mengkaji hakikat pengetahuan dan ilmu, metodologi, cabang filsafat, dan filsafat ilmu. Dalam pertemuan kali ini saya juga akan bahas berkaitan dengan cabang filsafat ya. Yang ketiga, bidang ketiga adalah bidang aksiologi, yaitu berkaitan dengan wilayah nilai. Filsafat akan membicarakan estetika berkaitan dengan baik dan buruk, akan berbicara tentang etika atau tata krama, juga akan bicara tentang nilai moral. Baik, sekarang kita akan masuk ke cabang-cabang filsafat. Ini di berbagai buku berbeda-beda ya isinya, tapi sebenarnya kalau mau dirangkum kita akan menemukan 6 persoalan yang berkaitan dengan cabang filsafat. Nah, masih ingat kan kalau filsafat adalah ibu dari segala ilmu, maka yang dibahas dia juga banyak sekali. Jadi memang filsafat ini akan berbeda dengan ilmu teologi atau ilmu agama, dan juga berbeda dengan ilmu empirik seperti ilmu matematika, ilmu tentang dunia yang kelihatan begitu ya. Nanti kita akan bahas apa beda filsafat, ilmu teologi atau agama, dan juga ilmu-ilmu empiris yang lain. Nah, sebelum itu kita bahas cabang filsafat dulu ya. Ada 6 besar persoalan atau 6 persoalan besar yang berkaitan dengan cabang filsafat, yang menjadi bagian dari cabang filsafat. Yang pertama, ketika kita bicara tentang filsafat, kita akan berbicara mengenai persoalan metafisis. Nah, ini kita akan belajar tentang permasalahan metafisis. Permasalahan metafisis ini berkaitan dengan permasalahan ontologis dan juga permasalahan kosmologis. Apa ini sebenarnya begitu ya? Oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Permasalahan ontologis itu adalah persoalan yang berkaitan dengan apa? Anda masih ingat apa itu ontologis? Oke, semoga masih ingat ya. Apa itu ontologis? Ontologis berarti berkaitan dengan sesuatu yang perwujudannya atau ada. Kalau kita bicara tentang ontologi, maka kita berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu. Kemudian berkaitan dengan kosmologis. Kosmologis berarti kita berbicara tentang konteks alam gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat metafisis, atau metafisis jangan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hantu-hantu atau metafisika ya. Tapi metafisis ini berkaitan dengan sesuatu yang realitas, yang berkaitan dengan realitas.
Ini adalah hal-hal berkaitan dengan ontologis dan juga kosmologis. Oke, baik. Kemudian kita akan berbicara tentang persoalan yang kedua. Apa itu persoalan yang kedua? Persoalan yang kedua adalah persoalan epistemologis begitu. Nah, epistemologis ini berkaitan saya rangkum menjadi 4 persoalan yang berkaitan dengan epistemologis. Ya, yang pertama adalah persoalan tentang asal mula pengetahuan. Kalau kita bicara epistemologis, maka kita berbicara dalam konteks metode atau konteks bagaimana dia bisa berproses menjadi sebuah pengetahuan. Persoalan epistemologis adalah permasalahan pengetahuan begitu. Nah, epistemologi berarti berkaitan dengan sumber-sumber, karakteristik, metode, bagaimana itu menjadi sebuah kebenaran pengetahuan. Nah, yang pertama adalah persoalan tentang asal mula pengetahuan. Nanti kita juga akan bahas ya tentang komunikasi dari mana sih asal mulanya. Maka kita akan bahas cabang filsafat yang berkaitan dengan epistemologis. Yang kedua adalah persoalan tentang validitas pengetahuan. Pengetahuan itu ilmiah, ya, maka dia harus memiliki validity. Artinya bisa dilihat kebenarannya gitu ya, valid gitu ya, bukan hoax gitu. Dan persoalan tentang jenis dan batas pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa diklasifikasikan ya melalui jenis-jenisnya dan juga apa batasan-batasannya sehingga dia membatasi antara pengetahuan dan bukan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah persoalan tentang kebenaran. Ini adalah bagian dari proses metodologi tadi, proses pembentukan tadi. Kemudian hal yang ketiga adalah persoalan metodologis. Bedanya apa dengan epistemologi? Epistemologi ini lebih mengarah ke proses, bagaimana metode. Nah, kalau persoalan metodologis ini adalah lebih ke bagaimana operasionalisasi metodologinya gitu, berkaitan dengan konsep konsep metodenya seperti apa, metode filsafat, metode ilmunya seperti apa. Nah, seperti itu persoalan metodologis. Kemudian ada persoalan logika. Ini berkaitan dengan beberapa hal yang sudah pernah ikut mata kuliah dasar logika pasti masih ingat dengan istilah-istilah silogisme, logical fallacy dan sebagainya. Ketika kita bicara logika, sebenarnya apa logika itu? Logika itu sebenarnya adalah proses membuat kesimpulan dari beberapa premis begitu. Dari beberapa hal yang kita miliki atau fakta yang kita miliki, kemudian kita membuat kesimpulan. Kesimpulan itu yang diterima oleh akal sehat yang orang kemudian menyebutnya sebagai sebuah logika. Nah, persoalan logika akan membahas berkaitan dengan persoalan tentang jenis pengertian umum. Jadi, definisi something itu adalah apa begitu, itu adalah berkaitan logika gitu. Jadi kalau kita mau melogikakan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu, ya kita menjelaskan secara detail sehingga itu bisa diterima oleh logika kita yang mengatakan bahwa itu benar. Kemudian berkaitan dengan teori silogisme dan juga bagaimana penerapan atau pelaksanaan silogisme dalam pembuktian ilmiah. Nah, dan yang keempat adalah berkaitan dengan logical fallacy, gagal pikir ya. Anda silahkan buka lagi ini dasar logikanya yang kemarin, logical fallacy, sesat pikir. Jadi bagaimana kita bisa melihat ini adalah persoalan-persoalan dalam filsafat. Sesat pikir, logika terbalik dan sebagainya, ini bagian dari persoalan logika. Kemudian berkaitan dengan persoalan etis. Etis ini berkaitan dengan etika ya. Beda dengan estetis ya. Estetis dengan etis itu beda. Kalau etis berkaitan dengan etika, etik begitu ya, berkaitan dengan moralitas manusia di dunia. Jadi sikap baik dan buruk manusia di dunia ini adalah persoalan etis, juga menjadi cabang dari filsafat. Kemudian persoalan estetis. Estetis ini berarti berkaitan dengan keindahan, cantik, tidak, indah, buruk, jelek dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan persoalan tentang pengalaman estetika, begitu ya. Persoalan tentang seni, persoalan mengenai perilaku seniman, ini adalah bagian-bagian dalam filsafat. Intinya filsafat ini membahas banyak hal, luas sekali. Lalu Bu, apa bedanya berpikir filsafat dan berpikir sehari-hari?
Dari sini, dari slide ini kita akan bisa belajar apa sebenarnya manfaat dari berpikir filsafati. Nah, ini bedanya berpikir filsafat. Ketika berpikir filsafat ini sangat penting ketika Anda membuat sebuah riset ya, atau Anda membuat sebuah karya ilmiah. Karena di dalam membuat sebuah karya ilmiah, Anda harus berpikir secara filsafati. Berpikir filsafat menuntut seseorang untuk berpikir menyeluruh, mendasar dan spekulatif, bersifat kritis dan rasional. Saya kasih contoh, misalnya ketika Anda membuat latar belakang masalah dalam sebuah penelitian. Dalam latar belakang masalah itu Anda harus mengawali tulisan Anda dengan pola pikir filsafati. Jangan langsung ngomong komunikasi adalah begitu, tidak seperti itu. Jadi Anda langsung fokus berpikir pada kenapa Anda bisa mempertanyakan dan membuat jawaban di situ. Jadi mengapa Anda harus melakukan penelitian itu? Mengapa ini harus Anda kupas secara kritis. Misal nih, saya kasih contoh. Waktu itu saya sedang S2. Saya membuat sebuah tesis begitu. Bingung juga mau bikin apa ini. Jangan dikira dosen pasti bisa bikin penelitian, tidak. Jadi saya bingung. Saya tuh menemukan fakta begini. Kenapa ya media itu jadi ketika menemukan sebuah fenomena komunikasi berawal dari seni bertanya, dari filsafat juga. Saya berpikir, mengapa ya media itu kok menempatkan bahasa media itu kok ditempatkan sebagai bahasa laki-laki. Sehingga apa efeknya? Kalau kita belajar tentang bahasa media, kita akan melihat bahwa perempuan yang menjadi korban kejahatan itu juga dianggap salah oleh media. Ambil contoh, misalnya korban perkosaan. Ketika sudah dia menjadi korban perkosaan, tapi bagaimana media memframingnya atau mengkonstruksi posisi perempuan itu? Biasanya ya karena perempuannya menggoda sih, pakai baju seksi sih, dan sebagainya. Ketika perempuan melakukan tindakan kejahatan, ketika perempuan mengalami tindakan kejahatan, dia juga menjadi korban, bahasa media. Karena bahasa media adalah konstruksi bahasa laki-laki. Karena media adalah bahasa laki-laki. Itu yang saya baca dari para tokoh-tokoh media feminis begitu ya. Nah, kemudian saya bertanya, itu kan dulu mungkin para feminis itu berpikir ketika masa perempuan teraniaya, tertindas dan sebagainya. Saat ini kan sudah mulai ada gerakan emansipasi atau perempuan yang mulai berkembang. Nah, dari situ saya berpikir filsafati. Saya balik. Saya criticize. Makanya nanti di diskusi kedua Anda akan belajar mengcriticize. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu yang menjadi pelaku kejahatan? Apakah media masih melakukan hal serupa? Nah, seni bertanya ini saya olah di latar belakang masalah. Nah, jadi kita sudah berpikir filsafat ya. Beda dengan pola pikir orang awam atau berpikir sehari-hari. Berpikir yang biasa, tidak sistematis, tidak berpola. Kalau tadi kan cara berpikir saya berpola. Dari fakta yang saya temukan setelah membaca buku-buku media dan feminis, kemudian saya putar balikan, ini kan sistematis, berpola. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu menjadi pelaku kejahatan? Apakah media akan memperlakukan perempuan dengan konstruksi yang sama? Apakah media masih menjadi bahasa laki-laki? Nah, latar belakang ini saya ramu menjadi sebuah tulisan ilmiah dengan pendekatan berpikir yang filsafati. Menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Menyeluruhnya gimana? Saya akan melihat dari berbagai macam konteks. Nah, ketika saya melihat apakah media melihat perempuan ini dengan konstruksi bahasa laki-laki, maka akan saya melihat dari sisi sosial, politik, ekonomi, menyeluruh, berpikir filsafati. Jadi meneliti sebenarnya kita sedang berpikir secara filsafati. Kalau Anda meneliti hanya sekedar misalnya hanya kemudian memaparkan data aja tanpa menganalisis yang mendalam, berarti Anda belum berhasil menjadi seorang filosofi. Nah, kemudian kalau berpikir sehari-hari itu berpikir biasa. Oh, kalau saya lapar ya makan, atau mungkin ya berpikir yang penuh dengan khayalan, gimana ya kalau misalnya nanti aku jalan kemudian ketemu dengan cowok ganteng, atau bagaimana ya nanti aku menikah anakku 15 itu kan berpikir kadang berupa khayalan, tidak berpola, kadang random gitu ya. Ini adalah beda antara berpikir filsafati dengan berpikir sehari-hari. Nah, lalu apa manfaat berpikir filsafat? Seseorang yang melakukan penelitian dan dia memahami bagaimana dia menerapkan ilmu filsafat dalam melakukan penelitiannya, dia akan bisa belajar untuk berpikir kritis.
Menemukan fenomena komunikasi itu adalah Anda sedang olah otak sebenarnya. Anda harus betul-betul berpikir di sana. Tidak sekedar Anda mencontoh judul penelitian kemudian mengganti subjek, itu tidak kritis, Nak. Itu hanya sekedar mengganti subjek saja. Tidak ada upaya untuk criticize gitu atau sesuatu upaya yang lebih tinggi tingkatannya begitu. Padahal Anda sebagai seorang ilmuwan, sebagai sarjana ilmu komunikasi yang dilahirkan dari prodi S1, itu harusnya bisa berpikir secara kritis, minimal lah satu tingkat ya di atas mereka yang sekolah SMA begitu. Nah, Bu, tadi kan contohnya waktu bina S2, nggak adil dong. Oke, saya ambil contoh S1 gitu, boleh. Jadi S1 itu kita bisa berpikir dari fenomena sehari-hari. Waktu itu saya penelitian tentang apa ya S1? Oh, S1 itu saya melihat kenapa ya? Lagi-lagi bermula dari kenapa? Karena fenomena komunikasi, fenomena apapun selalu bermula dari kata mengapa. Mengapa ya? Itu ada barang namanya LPG. Sebenarnya secara ekonomi itu murah sih, nggak terlalu mahal. Secara lingkungan juga aman, secara keamanan juga sebenarnya aman kalau caranya benar. Anda belum pernah kejeblosan LPG kan sampai sekarang. Tapi kenapa ditolak oleh masyarakat? Banyak waktu itu tahun 2007 masyarakat demo menolak konversi minyak tanah ke LPG. Padahal sebenarnya kalau LPG ini adalah sumber daya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak tanah yang polutif gitu. Nah, dari situ saya bertanya, ada apa yang salah? Dari situ bisa jadi sebuah permasalahan penelitian, meskipun larinya dari bahan yang energi yang bukan komunikasi. Dari mana komunikasinya? Bagaimana pemerintah melakukan proses difusi inovasi program konversi minyak tanah ke LPG? Nah, program difusi inovasi ini saya menggunakan komunikasi konvergen ya, prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Ini bisa, dari situ kan sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan fenomena komunikasi ya, minyak tanah, LPG, tapi dari situ itu kita bisa ambil satu bagian dari fenomena komunikasinya. Dari kita berpikir secara filsafat, berpikir menanyakan secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, begitu. Ketika berpikir filsafat itu juga menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Karena kita berpikir dalam secara holistik ya. Jadi orang kalau ilmuwan itu mikirnya nggak cuma satu kali, bisa berkali-kali. Artinya dia bisa melihat dari berbagai macam sudut. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, seyogyanya, selayaknya, dia semakin bijak. Dia semakin bisa melihat sebuah permasalahan dari berbagai perspektif. Tidak mudah memang, tapi ini adalah bagian dari tantangan. Nah, kemudian berpikir filsafati juga kita akan melatih menggunakan akal secara proporsional gitu, dan profesional tentunya. Karena apa? Allah sudah menciptakan kita dengan kekuatan akal. Kita adalah manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kita dikaruniai akal, di mana akal ini lebih hebat daripada komputer. Nah, kalau chip komputer mungkin nyimpan berapa gigabyte, berapa ini. Otak kita bisa lebih dari itu. Ini dengan berpikir filsafati kita sebenarnya sedang mensyukuri nikmat Allah dengan bisa menggunakan akal secara proporsional. Oke, dari sini sudah bingung belum? Winda mau ngomong apa sebenarnya nih? Nah, coba dinikmati dari apa yang saya sampaikan nanti sebelum kita masuk ke lebih dalam ke filsafat ilmu komunikasi. Ini masih berbicara tentang filsafat, bagaimana Anda bisa berpikir secara filsafati yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Menarik ya? Oke, apa perbedaannya antara ilmu filsafat, ilmu empiris, dan juga ilmu agama? Nah, bagaimana kita bekerja ini? Kalau ilmu empirik, dia mengkaji manusia dan alam. Ilmu empirik tidak mempermasalahkan atau mengkaji tentang Tuhan. Proses terjadinya hujan gitu ya, dari penguapan air sungai, kemudian berkumpul jadi awan, jadi hujan. Kita tidak pernah diajarkan kan ketika SD atau zaman kita belajar biologi dulu, ya biologi itu ya, itu kita belajar itu adalah proses yang diciptakan Tuhan, kan tidak. Jadi ilmu empiris ya berkaitan dengan mengaji manusia dan juga alam gitu, tidak melibatkan Tuhan. Nah, beda dengan ilmu agama atau teologi. Sebagian besar berisi kajian tentang ketuhanan ditinjau dari perspektif dan interpretasi manusia terhadap wahyu atau ajaran para nabi. Nah, ini kan kalau kita bicara teologi atau ilmu agama kan berisi interpretasi ya.
yang kemudian kalau di Islam ada 4 mazhab karena ada berbagai macam interpretasi terhadap ajaran para nabi. Kemudian kalau filsafat, dia mengkaji semuanya. Karena dia ibu dari segala ilmu, maka ilmu filsafat mengkaji alam, mengkaji manusia, dan juga keterkaitannya dengan Tuhan. Jadi kalau bilang, waduh nanti jadi berpikiran berbahaya. Sebenarnya yang berbahaya adalah ketika Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu lebih berbahaya daripada pola pikir itu sendiri. Jadi kalau berpikir, aduh nanti kalau belajar filsafat jadi ateis, kalau belajar filsafat nanti muncul pemikiran berbahaya. Sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah ketika Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri tanpa memikirkan orang lain. Menurut saya itu lebih berbahaya, begitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke filsafat ilmu komunikasinya. Sudah siap ya? Kita akan bicara asal mula komunikasi. Komunikasi ini dia kalau kita mengacu pada aliran behaviorism ya, ini merupakan derivasi dari positivisme yang berupaya mengindependensikan, yaitu memandirikan gitu ya, mengindependensikan ilmu dari filsafat dengan objek material dan forma masing-masing. Jadi dulu sebelum Perang Dunia Kedua itu komunikasi belum muncul tuh. Komunikasi tidak muncul. Behaviorism ini yang berjasa untuk membawa komunikasi dalam permukaan. Ilmu perilaku manusia. Karena komunikasi menjadi bagian dari behaviorism ya. Kemudian komunikasi secara ontologi. Komunikasi pada awalnya dianggap sebagai proses linear antara komunikator dan komunikan yang saling bertukar pesan melalui media yang digunakan dan terus berkembang seiring dengan dinamika manusia. Pada waktu itu secara ontologi pada secara awal Kenapa ilmu komunikasi ada? Itu hanya dipahami secara linear. Jadi hanya pertukaran pesan aja dari orang ke orang menjadi sebuah pesan yang kemudian dia melalui media yang kemudian berkembang seiring dengan dinamika manusia gitu aja. Nah, dari sisi aksiologi, dari sisi nilai kajian dan etika, menarik ini. Asal mula komunikasi ini, komunikasi menjadi bagian dari kritik sosial. Jadi komunikasi dari sisi nilai kajian dan etika dilihat bagaimana pengaruh komunikasi dalam masyarakat. Jadi dari sisi nilai moralnya, komunikasi itu memiliki fungsi yang yang berkaitan dengan kepentingan nilai-nilai di masyarakat. Sebagai contoh, komunikasi menjadi bagian dari sosial kritik gitu ya, transformasi, emansipasi dan juga social empowerment. Jadi sisi kegunaan dari sisi aksiologi, sisi nilai komunikasi berpengaruh besar dalam kritik sosial, dalam transformasi ideologi atau transformasi pesan, emansipasi dan juga social empowerment. Jadi empowerment sosial atau pemberdayaan sosial. Nah, awal mula istilah komunikasi itu kalau Anda bilang kan misalnya dulu di pengetahuan ilmu komunikasi dari kata apa komunikatio gitu kan yang artinya langsung. Nah, awalnya itu belum ada istilah komunikatio itu. Awalnya istilahnya adalah retorika. Ini di masa Yunani, Aristoteles ya, filsuf. Aristoteles dia mencetuskan istilah retorika. Retorika merujuk pada upaya persuasi. Jadi akhir abad 18, retorika menjadi acuan dasar kajian speech communication. Waktu itu namanya retorika gitu ya, retorika. Aristoteles yang mencetuskan ini. Belum ada istilah komunikasi, itu belum ada. Baru kemudian pada abad 19 mulai muncul penemuan penting di bidang komunikasi. Misalnya mulai muncul kayak radio, alat-alat komunikasi. Nah, kemudian psikologi dan sosiologi memberikan kontribusi besar pada lahirnya ilmu komunikasi sebagai keilmuan. Karena waktu itu pada awal abad 19 itu psikologi dan sosiologi sudah diakui sebagai sebuah ilmu yang kemudian dia menyumbang, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi munculnya ilmu komunikasi. Sehingga kalau dibilang gini, sosiologi itu adalah mother scientiarnya komunikasi. Ilmu ibu komunikasi adalah sosiologi. Ya, emaknya emang sosiologi begitu. Dan psikologi dan sosiologi ketemu dalam psikologi sosial, komunikasi masuk ke dalamnya, ada sosiologi komunikasi, ada psikologi komunikasi. Kenapa ada mata kuliah itu? Ya karena mereka berelasi. Sangat erat hubungannya. Ya mungkin saudaraan ya. Sosiologi kan emaknya, mungkin psikologi kakaknya gitu. Itu ketidaktahuan saya aja. Jadi memang psikologi dan sosiologi itu memberikan kontribusi besar pada lahirnya ilmu komunikasi sebagai keilmuan.
Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte dalam sosiologi itu juga mempengaruhi. Terus kemudian tokoh-tokoh interaksi simbolik itu mempengaruhi, menjadi membawa kontribusi besar pada keilmuan komunikasi. Kemudian sekitar 1947 ya, komunikasi di dunia barat. Wilbur Sham dia mendirikan sekolah tinggi komunikasi pertama di Illinois, Amerika Serikat. Itulah kenapa disebut bahwa komunikasi dari mana sih asalnya? Dia adalah ilmu dari Amerika. Ya, karena sekolah tinggi komunikasi yang pertama kali dibangun di Illinois itu yang didirikan adalah Wilbur Sham, Amerika Serikat ya. Dan tahun 60-an mulai berkembang komunikasi dalam bidang-bidang yang terspesialisasi seperti jurnalistik, audiovisual seperti sekarang ini. Itu 60-an mulai berkembang di Amerika. Makanya kalau ditanya komunikasi dari mana sih ilmu komunikasi? Dari Amerika. Iya benar, karena emang tahun 47 itu sekolah tinggi pertamanya emang di Amerika begitu. Nah, dari mempelajari filsafat, setelah ini kita akan mencoba untuk berpikir. Siap-siap ya, kita mikir apa? Apa yang perlu Anda ubah atau kritisi dalam hidup Anda sehingga Anda tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang banal? Meminjam istilah Heidegger. Nah, artinya rutinitas kita sehari-hari, makan, tidur dan sebagainya, bangun, dan itu kadang-kadang menimbulkan kejenuhan pasti ya. Nah, kira-kira apa yang harusnya Anda ubah, yang perlu Anda kritisi dari hidup Anda ini sehingga Anda bisa menjadi seorang yang berbeda, yang lebih bermanfaat. Nah, ini orientasinya didasarkan pada nilai-nilai kebaikan ya. Misalnya, pahami hal-hal mendasar. Sebelum Anda melakukan criticize terhadap diri Anda, terhadap hidup Anda, orientasinya jangan hanya diri Anda sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Pahami hal-hal mendasar yang perlu Anda perjuangkan dalam hidup, yang menjadi tujuan gerak hidup Anda, agar bisa menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apa yang perlu kita perjuangkan dalam hidup? Ya tentunya pasti kalau yang kita perjuangkan pasti berkaitan dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, bermanfaat untuk orang lain. Nah, kira-kira saat ini dalam hidup Anda, apa yang perlu Anda ubah atau yang perlu Anda kritisi sehingga Anda tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang banal? Mungkin beberapa aktivitas Anda, keseharian Anda saat ini lama-lama atau lambat laun membunuh diri Anda. Yang harusnya ini harus diubah, harus dikritisi. Karena kita kembalikan lagi ke hal-hal mendasar yang Anda perjuangkan dalam hidup Anda. Apa yang Anda perjuangkan, apa yang perlu Anda ubah kalau itu, untuk agar sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Kita coba berpikir kritis mulai dari pertanyaan ini. Oke, nanti pertanyaan ini kita akan masuk ke diskusi sesi kedua ya. Ini adalah individual talks. Anda coba buat analisis. Semakin mendalam semakin bagus. Apa yang perlu Anda ubah atau kritisi dalam hidup Anda sehingga Anda tak lagi terjebak dalam rutinitas yang banal? Saya kira itu ya penjelasan untuk materi kedua hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, silahkan dilanjutkan sesi kedua, yaitu sesi diskusi berkaitan dengan slide terakhir sebelum slide thank you tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.